Nama saya Heni Boru Simanjunta. Kalau biasanya saya hadir kemari dalam rangkaian kegiatan dari Puskesmas, kali ini berbeda. Saya hadir kemari dalam kegiatan pertemuan tim penggerak PKK. Ya, kalau saya Ibu, saya Ketua Pojam 4 tim penggerak PKK Kecamatan Beligin. Jadi ketika saya dapat kabar bahwa hari ini akan ada pertemuan PKK Desa Bonadulu, makanya saya hadir. Ya, sudah pernah disampaikan oleh Ibu Ketua Pojam 4 atau Ibu Ketua PKK kita terkait IFA-tes? Belum. Sudah pernah dengar istilah IFA-tes, Ibu? Sudah. Sudah ada yang pernah melaksanakan IFA-tes? Sudah. Semuanya sudah? Belum semua. Sampai sama sekali saya belum pernah di IFA-tes sama sekali. Belum pernah. Jadi kehadiran saya sebagai Ketua Pojam 4 adalah mentransfer ilmu, mentransfer pengetahuan, memberikan informasi kepada semua anggota tim penggerak PKK desa bahwa IFA-tes itu sebuah pemeriksaan yang sangat sederhana untuk mendeteksi ada enggak sel kanker di area leher rahim. Karena kita tahu Ibu, kanker serviks itu pembunuh nomor 2 perempuan. Yang pertama adalah kanker payudara. Jadi ibu-ibu, bagi yang belum pernah periksa IFA, saran kami adalah silakan periksa IFA secara berkala. Ada yang takut nggak periksa IFA, Ibu? Yang belum pernah IFA, Ibu memang karena tidak tahu atau memang gimana? Memang tidak tahu. Ina? Udah berapa tahun kemarin? Udah berapa tahun? Udah 5 tahun lah. Harusnya teman-teman yang sudah pernah periksa IFA berbagi sama teman-teman yang lain. Itu gunanya ketika kita setiap bulan berkumpul di pertemuan di penggerak PKK. Aku kemarin Mak Uco sudah periksa IFA loh. Ayo kau belum periksakan. Nanti akan ada tanggung jawab kan. Untuk apa periksa IFA? Untuk mendeteksi ada nggak sel kanker. Ya, faktanya Ibu, setiap 20 menit akan ada satu perempuan yang meninggal akibat kanker. Hari ini detik ini ada. Setiap 25 menit berjatuhan. Ya. Padahal ini penyakit bisa dicegah. Nah, ini tadi mungkin karena tidak tahu. Jadi kehadiran saya hari ini Ibu mohon sampaikan kepada ibu-ibu yang lain. Wanita usia subur yang sudah pernah berhubungan seksual harus periksa IFA. Usianya 30 sampai 50 tahun Ibu. Jadi nanti Ibu Bidang Desa kita atau Ketua Pojam 4 akan mengkoordinir bagaimana pemeriksaan IFA-tes di desa Bonadulu 3. Kami saat ini Ibu Puskesmas sudah mulai berbenah. Semua bidang desa sudah kami latih. Supaya apa? Bagi nanti yang tidak bisa ke Puskesmas untuk layanan IFA-tes, di sini pun bisa kita pakai karena desa Bonadulu 3 punya Puskesmas membantu. Jadi nanti ibu-ibu dan sudah kami latih dulu biar ibu nggak jauh-jauh. Mohon dilakukan pemeriksaan IFA-tes ya, untuk mencegah penyakit yang satu ini. Ibu, kira-kira nanti kalau Ibu Bidan Samsidat dan Ibu Hotmanenggola menghayu-hayukan ibu-ibu, yuk periksa IFA, bersedia nggak? Bersedia. Ada yang tidak mau? Bersedia gitu lah. Bersedia. Ada yang tidak mau? Kira-kira Tuhan kasih tahu coba ada jadi saya bisa tahu maka ya karena memang begitu mencegah lebih baik daripada mengobati. Ibu saya kasih tahu sehat itu sekarang itu murah dan mudahnya enggak murah, tapi kapan dia mahal ketika sudah sakit. Orang bilang nanti ribuan orang di rumah sakit ada mati untuk mendapat pengobatan. Orang saya di kemo Bu, nanti kemo sakit, coba ditanya orang-orang yang apa penyesalan terbesar? Rata-rata mereka menjawab, kalaulah saya tahu selalu itu penyesalan juga. Padahal kita sering ayo-ayokan, ayo Bu, kita cegah, kita cek. Kalau sudah dicek nanti nggak ada masalah kan enak. Kita bisa kerja lanjut seperti biasa ya kan ya. Kalau nanti diperiksa IFA 3 tahun bisa diulang kembali, nggak tiap tahun Bu, nggak usah tiap tahun. Kecuali ada sesuatu. Nah kalau nanti Bu diperiksa IFA nih, datang ibu petugasnya, ibu ini ada IFA-nya positif katanya. Apakah itu langsung kanker serviks? Enggak Bu. Ya IFA itu tujuannya untuk mendeteksi. Kalau nanti diperiksa IFA itu ada dioles nanti asam cuka sedikit di leher ibu.
sedikit aja nggak sakit kok. Nanti kalau ada perubahan warna, nanti petugasnya bilang, Bu, ini ada perubahan warna, berarti ada jaringan yang tidak normal. Itu belum tentu kanker. Nah, jaringan yang tidak normal inilah nanti yang akan kita tindak lanjuti apa itu. Seperti dia takut duluan, jangan takut duluan. Ibu ya, lebih cepat, lebih baik. Ya. Jadi siapa-siapa yang harus di-IVA tes? Yang pertama wanita usia subur usia 30 sampai 50 tahun. Ya. Yang kedua, yang sudah pernah berhubungan seksual. Kan ada nih usianya perempuan 30 tapi belum nikah dan belum berhubungan seksual. Jangan dia aja ya Ibu. Ya kan? Jangan, nanti cetel bebek jadi macam rawan. Itu ya kan? Wanita yang sudah tidak punya suami, boleh nggak ikut IVA tes? Boleh, karena dia masuk dalam kategori itu, wanita usia subur. Ibu ya, banyak orang berprinsip, udah Bu Heni, suamiku sudah meninggal. Kan kalau penyakit kanker akibat berhubungan seksual biasanya itu yang saya tahu kalau di Google. Kan? Benar nggak Bu pernyataan itu? Kalau suami udah meninggal, nggak usah lagi periksa IVA. Nggak akan kena kanker prostatit, betul nggak? Ya, betul, itu tidak benar. Walaupun suaminya sudah tidak ada lagi, tapi dia pernah berhubungan seksual, kemungkinan itu akan tetap ada. Ibu ya, ya suaminya dulu masih hidup, 5 tahun lagi tiba-tiba si perempuannya terkena kanker cervix. Logikanya apa yang terjadi? Bisa jadi 5 tahun yang lalu itu sudah terinfeksi, tapi dia abai aja saja. Nah, kalau ini setelah 5 tahun kemudian naik kanker, jadi bisa cepat bisa kanker. Ya, apalagi siapa lagi sasaran yang harus dites? Kalau kita punya keluarga yang pernah terkena kanker cervix, mohon harus periksa. Ya, kalau misalnya kakak kita, hubungan darah ya Bu, mama kita pernah didiagnosa kanker cervix, tolong langsung periksakan diri karena biasanya itu diturunkan. Ada hubungan genetik. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, kalau periksa IVA, apa yang harus saya persiapkan? Yang pertama, tidak dalam kondisi menstruasi. Udah dalam dikorek kan enggak? Boleh ya Pak ya? Tidak dalam kondisi hamil. Yang ketiga, setidaknya 2 hari jangan berhubungan. Jadi nanti kalau Ibu Samsul bilang, ibu-ibu di program PKKD sama tanggal 3, tanggal 10 kita mau periksa IVA. Ibu sudah harus bilang sama Bapak tanggal 8 off dulu. Jangan diganggu. Setelah tanggal 10 pagi malam kita baru kerja sama Ibu. Biar sehat dulu, aku tahu dulu statusku sehat atau tidak. Ya kan Ibu? Lagi bawa sarung, bawa KTP. Itu jadi syarat IVA. Ya, periksa sama Ibu. Harus diperiksa. Enggak usah takut. Lebih cepat lebih baik. Ya. Nah, yang kedua terakhir nanti ketika Ibu dilakukan pemeriksaan IVA tes, Ibu juga akan dilakukan pemeriksaan payudara. Ya, ini mencegah mendeteksi adanya benjolan di area payudara. Ini untuk mencegah apa? Itu penyakit kanker payudara. Kalau kanker cervix sudah ganas payudara. Padahal bisa dideteksi lebih awal. Cari benjolan. Kalau ada benjolan agak aneh-aneh, curiga langsung ke puskesmas atau ke tenaga kesehatan. Kapan kita periksa payudara? Setiap hari boleh kan? Boleh. Ya ada waktunya. Nanti hasilnya tidak valid. Kapan itu Bu Heni? Silakan diraba-raba area payudaranya. Nanti caranya ada kok di YouTube. Tapi yang pasti 7 hari atau 10 hari setelah selesai haid. Itu waktu yang tepat. Karena dianggap hari itulah hari yang paling rileks tubuh ibu, hormonnya stabil. Kalau pas lagi haid hormon kita lebih meningkat akan banyak benjolan. Itulah itu tidak. 7 sampai 10 hari setelah menstruasi selesai. Selesai hitung 7 sampai 10 hari ibu silakan coba. Caranya nanti silakan ada banyak di YouTube atau di Google. Ya, lakukan setiap bulan. Kalau IVA tes bisa tiap 3 tahun. Kalau payudara itu setiap bulan. Kalau kita periksa sendiri namanya sadari. Kalau kami memeriksa ibu, payudara ibu kami yang periksa itu namanya sadaris. Periksa payudara klinis. Harapan kami ibu harus sudah periksa. Anak gadisnya juga diajari. Karena kanker payudara bisa juga mengenai anak gadis. Ya, usia bisa mungkin 12 tahun ke atas bisa diajari. Ya. Karena faktanya sampai detik ini paling banyak makan korban adalah kanker payudara.
hari ibu ada 90 sampai 100 kasus baru. Dan yang ketemu ini bu rata-rata 70% sudah stadium. Padahal bisa dicegah, bisa dideteksi. Kalaupun tadi itu positif, tapi masih stadium awal kan lebih cepat kita skip. Tapi kalau udah stadium lanjut, sudah ceritanya sudah lain, sudah panjang. Jadi orang Indonesia susah kali diajak. Padahal selalu bilang mencegah lebih baik dari mengobati, semua bisa tahu, semua bisa katakan. Tapi dia nggak menangkap. Ya bu ya, apalagi rumah, kalau nggak ada perempuan di rumah gimana? Lanjut ke rumah, ya. Jadi silakan diperiksa nanti ibu Indonesia yang koordinat ya. Harapan kami di bulan 10 ya bu ya, ibu camat kita nantang semua desa ya bu. Bulan 10 harus ada yang diperiksa IPA di semua desa dan alami budaya. Jadi kita sebagai tim penggerak kita harus bantu, ya. Gak usah cerita dulu masyarakat biasa. Yang tim penggerak dulu jadi contoh. Kalau kita mau masyarakat kita pun tidak lakukan kan sama dengan pokok. Kita dulu. Jadi keluarga besar tim penggerak PKK dulu yang semua kalau bisa sudah periksa IPA di bulan 10. Periksa IPA di bulan 10. Usia 30 sampai 50 tahun. Harapan kami harus ada. Nanti pertanyaan. Sebenarnya kamu dulu berpertanyaan bagaimana tetangga bang kamu atau orang ketua dokter dia enak tuh. Udah sakit. Kepala anak aja yang mengkolak itu bisa keluar dari anak pesantren itu lemah, jangan pede. Ada di sini yang udah pernah. Ya, kalau dia dulu pakai nanti ya kan, betul memang kak. Siapa yang udah setelah dikasih obat? Ya, masuk bukan siapa yang udah pernah, nggak apa-apa cerita sama yang begini. Takut rasa kalau nggak takut, ayo enak ya kan. Pokoknya sekarang kalau kita ibu, kayak bilang kita juga harus takut. Soalnya kami udah rasain nggak ada efeknya apa-apa, nggak sakit, nggak apa. Kadang kita cuman merasakannya segan. Tapi kalau udah kedua kali nggak lagi, kejadian. Bukan kita dia. Oke lah bu. Kita gimana kesehatan? Nah, udah mau kakak itu lagi. Ada pertanyaan, ini kan. Wah, mereka